Dia adalah perampok di atas perampok. Merusak CCTV dengan lampu senter, kemudian masuk 3 orang ke dalam bank, menutup pintunya dan memakai masker. Seorang manajer bank yang keluar langsung ditodong pistol ke punggungnya. Bom asap meledak, semua berteriak ketakutan. Perampok menodong senjata dari atas. Mereka berkata, kami hanya mau uang, yang berontak akan dibunuh. Kebetulan, seorang polisi melihat kondisi bank, dia pun melapor ke pusat. Sebuah senjata menodongnya. Dia berkata, jika kalian berani mendekat, semua sandera akan mati. Tidak lama, sekumpulan polisi datang mengepung bank. Pemilik bank juga dapat kabar, dia adalah seorang milioner. Harusnya, bank kecil itu tidak berpengaruh untuknya, tapi dia malah kelihatan panik. Dia mencari detektif hebat bernama Jody dan memintanya untuk mengamankan rahasianya yang ada di berangkas bank. Tidak boleh sampai hilang, jika perlu maka hancurkan. Para perampok mengumpulkan semua sandera, semua orang merasa ketakutan. Mereka menyita semua HP dan dompet. Manajer bank bilang HP-nya ada di rumah. Perampok pun menelpon ke nomornya dan ternyata deringan terdengar di sebuah ruangan. Manajer sampai nangis ketakutan. Dia pun menampar pelan wajah manajer dan menariknya masuk. Perampok itu menghajarnya di dalam. Kemudian semua orang disuruh melepas baju dan diberikan baju ganti. Seorang pria kambuh epilepsi dan terus kejang-kejang. Perampok mengeluarkannya. Mereka mengurung semua orang secara terpisah. Sampailah mereka di ruang penyimpanan yang terdapat banyak uang di dalam. Tapi mereka tidak masuk, malah masuk ke sebuah gudang. Bos perampok bilang tempat ini sangat rapi. Seorang pria memindahkan barang dan mulai menghancurkan lantai. Polisi berusaha menghubungi perampok. Bos perampok sangat jelas tidak ingin mengangkatnya. Mereka pun mengeluarkan satu sandera lagi, sebuah koper menggantung di lehernya. Karena wajah Sandra ditutup dan polisi tidak tahu dia siapapun menahannya. Koper itu pun dibawa dan tertulis 1 pesawat dan 2 truk yang penuh bensin. Sebelum jam 9, kalau tidak Sandra akan dimusnahkan. Pihak polisi tidak setuju. Pemilik bank pun datang, dia berkata akan mengabulkan syarat perampok. Kenzo merasa aneh dengan sikapnya terlalu gelisah. Perampok kembali mengeluarkan 1 sandera dan mengambil kertas yang tertulis makanan untuk 50 orang. Ada seorang sandera membuka topi dan masker. Dia bilang tujuan perampok membuat polisi tidak tahu yang mana sandera dan perampok. Perampok pun masuk dan menarik pria itu keluar untuk dihabisi. Tapi wajahnya tidak sengaja terlihat. Polisi memasang alat pendengar di kotak pizza. Kenzo pun mendengar rekaman yang bersuara follow, like. Dia pun mencari penerjemah. Rekaman kembali bersuara share, comment. Penerjemah itu tertawa. Sangat jelas mereka dipermainkan oleh perampok. Perampok kembali mengurung sandera di tempat berbeda. Beberapa saat akan dipindah lagi. Bagian perampok juga dimasukkan ke dalam. Rencana menggali berlanjut. Mereka hanya diam saja saat sampai di ruang penyimpanan. Tapi malah buka loker nomor 392. Ada file dan plastik hitam serta sebuah kotak di dalam. Mereka menggali makin dalam. Ada pipa di bawahnya. Detektif Jody pun mencari Kenzo berkata dia ingin bicara dengan perampok. Dia masuk dan berkata tujuannya hanya file itu. Dia berjanji akan memberikan 10 juta dolar. Bos perampok tertawa. Dia berkata Perang Dunia II ada seorang warga Amerika membantu Bank Rusia. Dia mendapat banyak uang lewat hubungan itu. Semua itu uang dari warga. Dia adalah harapan korban. Jody berkata kalian tidak akan bisa keluar. Bos perampok berkata kami akan keluar lewat pintu. Negosiasi ini gagal. Setelah keluar, Jody tidak memberitahu pembicaraan pada Kenzo. Kenzo pun menelpon perampok. Dia bilang pesawat sudah disiapkan tapi mau memastikan keamanan Sandra. Kenzo pun masuk ke dalam bank. Dia melihat semua Sandra aman. Tiba-tiba Kenzo malah bertarung dengan perampok. Dia mau membuka masker perampok, untungnya berhasil dicegah oleh rekannya. Kenzo mengira dirinya akan tamat, tapi perampok tidak membunuhnya. Setelah kembali, dia merasa perampok tidak berani membunuhnya. Mereka bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, perampok menelpon. Ternyata mereka memasang alat pendengar di koper. Dia menyuruh Kenzo melihat CCTV nomor 2. 1 orang ditutup, kemudian ditembak. Kenzo langsung marah. Dia tidak ada cara lain, juga tidak mungkin menyiapkan pesawat. Dia bersiap menyerang. Perampok melempar 2 bom asap, banyak sandera keluar dari bank. Polisi menembak satu persatu, mereka tidak tahu orang ini jahat atau baik.
Mereka pun diborgol. Satu tim masuk mencari tapi tidak menemukan perampok. Sangat aneh, uang di sini tidak berkurang. Lucunya, senjata yang dipakai perampok semuanya mainan. Kenzo bingung, menembak Sandra itu juga palsu. Penutupnya bisa semprot darah otomatis. Sandra dibawa ke kantor polisi, tapi mereka semua tidak tahu wajah perampok. Meskipun ada beberapa yang mencurigakan, tapi juga mereka dibuktikan bukan perampok. Atasan polisi pun memutuskan untuk menutup kasus ini karena tidak ada korban terluka dan kehilangan uang. Jadi pun tahu dari pemilik bank bahwa tidak ada barang hilang. Ternyata kantong hitam di loker itu berisi berlian. Kenzo merasa aneh dan memutuskan untuk memeriksanya lagi. Dia pun menemukan keanehan, loker 393 di bank tidak ada riwayat selama puluhan tahun. Bos perampok pun keluar dari ruang penyimpanan. Dia sudah menetap 7 hari. Ternyata mereka selama ini di gudang untuk mengubah posisi barang. Galian di lubang juga untuk menghindari bau toilet. Dia pun keluar dengan pede bahkan menabrak Kenzo di koridor bank. Kenzo tidak merasa curiga bos perampok masuk ke mobil. Ada 5 orang di mobil. Mereka juga memasukkan 2 rekan ke dalam Sandra. Rencana ini berhasil sempurna. Kenzo pun membuka loker 393 dan menemukan sebuah berlian di dalam. Sebuah kertas tertulis ikuti cincin itu. Kenzo pun mencari pemilik bank. Dia pun menyuruhnya untuk berhenti memeriksa. Kenzo mengeluarkan cincin berlian itu dan berkata dia akan terus memeriksa. Malamnya, Kenzo pulang ke rumah melihat sertifikat detektif merasa senang. Dia memasukkan tangan ke saku dan menemukan sebuah berlian. Kenzo pun sadar orang tadi pagi adalah perampok. Perampok memberinya berlian sebagai imbalan. Kenzo pun tersenyum dan kebetulan dia ingin membeli berlian untuk istrinya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.